Salam jumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Memilih dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Dan sebelum kita memulainya, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak melakukan persiapan bersama sebelum kami menyampaikan firman-Mu pada anak-anak sekolah minggu. Berkatilah persiapan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita awali dengan mendengarkan bahasan Alkitab dari Kak Pendeta Hendra. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak terkasih, jumpa lagi. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema Tuhan Memilih. Kita belajar dari kisah Saulus yang bertobat, dan di sana kita melihat bahwa Tuhan memilih Saulus. Dan kelak ia menjadi pemberita firman yang memperkenalkan Tuhan ke banyak tempat. Dan kita mengenalnya sebagai Paulus. Yuk, kita akan baca firman Tuhan. Hari ini kita akan mendasari pembahasan kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19 bagian. Yuk kakak-kakak kita buka Alkitab, saya akan membacakan buat kita semua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, ini adalah kisah yang sangat kita kenal, kisah tentang pertobatan Saulus,
Dan kisah ini adalah kisah yang spektakuler, di mana sinar yang begitu luar biasa sampai dengan Paulus tidak bisa melihat, bahkan membuat seketika itu juga Paulus langsung bisa dijamah Tuhan luar biasa. Kakak-kakak yang terkasih, kalau kita melihat di ayatnya yang pertama, maka ada kata sementara itu. Sementara itu merujuk pada kisah sebelumnya. Kisah sebelumnya adalah kisah-kisah di mana ada peristiwa penting pada para pengikut Tuhan. Diawali dari Stefanus yang menjadi martir, lalu ada Filipus, dan kemudian ada sida-sida di Ethiopia yang akhirnya ditolong oleh Filipus mengenal Tuhan, dan itu di sisi lain ada Saulus. Jadi ketika Stefanus begitu menggelora, terus-menerus berpaut pada Tuhan, Filipus juga terus menyebarkan Injil kepada banyak orang, termasuk sida-sida di Ethiopia. Ada Paulus, ada Saulus maksud saya. Saulus yang kontras sekali dengan Stefanus dan Filipus, ia malah mengancam dan membunuh para pengikut Tuhan. Dan bahkan bukan hanya mengancam dan membunuh, tapi juga dia minta legitimasi, minta sesuatu agar apa yang dilakukan itu sah dia lakukan. Makanya di ayat 2 disebutkan ia meminta surat kuasa kepada para imam di sana untuk mendapatkan izin, kira-kira begitu ya, untuk menangkap dan membawa orang-orang pengikut Kristus itu ke Yerusalem. Kita melihat ada kebencian besar di diri Saulus ini kepada para pengikut Kristus. Nah, kita melihat apakah dalam kebencian besar itu ternyata ada sesuatu yang tidak luput dari perhatian Tuhan sendiri. Makanya dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan keenam kita melihat bagaimana Tuhan lalu menunjukkan kuasanya. Ini Tuhan mengintervensi Saulus ketika dia begitu benci sekali, ketika dia meminta kuasa, gitu ya. Disebutkan di dalam teks firman Tuhan, dia meminta surat kuasa, tapi justru Tuhan menunjukkan kuasa. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cahaya yang luar biasa membutakan dia. Dalam teks kita disebutkan, ia rebah ke tanah. Jadi, ia punya kuasa berupa surat legitimasi itu, tapi dia nggak berkuasa di hadapan Tuhan. Bahkan ketika ia rebah itu, ia bertanya, siapakah engkau? Tuhan lalu memperkenalkan dia. Di sini menurut saya Tuhan menunjukkan kuasanya. Ketika Saulus dalam kisah kita mendapatkan kuasa penuh untuk menangkap, justru disitulah sebenarnya dia ditunjukkan oleh Tuhan bahwa dia jauh lebih lemah daripada Tuhan yang para pengikutnya dia kejar itu. Nah, kakak-kakak yang terkasih, dalam ayat yang selanjutnya kita menemukan bahwa kisah ini bukan hanya terjadi pada Saulus, tapi juga suara Tuhan itu didengar oleh banyak orang. Walaupun yang mungkin kena sinar itu dan menjadi buta itu adalah Saulus, tapi semua orang yang mengikut Saulus pada saat itu mendengar. Dalam kisah kita disebutkan, ayat 7, mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Ini yang membuat mereka termangu-mangu. Termangu-mangu itu diam, terkejut, bengong. Bingung ya, ini apaan nih? Karena ada suaranya, nggak ada orangnya. Nah, dalam kisah kita, ayat 8, ketika Saulus nggak bisa lagi melihat, mereka, teman-teman itu menuntun dia. Artinya, teman-temannya nggak buta. Jadi secara spesifik Tuhan mau menjamah Saulus, dan Tuhan memilih Saulus pada saat. Dampaknya ada 3 hari waktu jeda, kira-kira begitu ya. Saulus nggak bisa melihat, nggak bisa makan, dan disitulah disebutkan dia berdoa. Nah, selain Saulus, ternyata Tuhan juga memilih seseorang bernama Ananias. Dalam ayat yang ke-10 disebutkan Ananias begitu punya kepekaan terhadap Tuhan. Ketika Tuhan menjamah dia, menyapa dia dalam sebuah penglihatan, Ananias langsung tahu, ini Tuhan. Di ayat yang ke-10 disebutkan, ini aku Tuhan. Ananias nampak sebagai pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, karena dia mengenal suara Tuhan. Disebutkan Ananias diutus untuk pergi ke rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Saudara, siapakah Yudas dari Tarsus? Saya tidak menemukan informasi lebih lanjut tentang itu, tapi kalau kita merujuk pada nama Tarsus, kita akan mengingat bahwa Paulus pernah mengatakan, aku dilahirkan di Tarsus. Jadi, mungkin saja Yudas ini adalah orang yang kenal dengan Saulus, mungkin dia satu daerah asal, sehingga Yudas menerima Saulus yang satu daerah itu untuk
menolongnya ketika ia tidak bisa melihat. Dan kita mendapati bahwa Yudas yang menolong Saulus sebagai orang yang mungkin saja mereka saling kenal, dan dia dalam kesaksian ini disebutkan bahwa Saulus ternyata di rumah Yudas berdoa. Dia berdoa dan di situ dia mendapatkan penglihatan tentang Ananias. Bagi saya, kisah ini bukan kisah pemilihan Saulus saja, tetapi juga Tuhan memilih Ananias untuk dipakai untuk menolong Saulus mendapatkan apa yang Tuhan mau. Dalam kisah kita disebutkan lalu ada kegelisahan di Ananias ini ya. Ananias menyebutkan betapa banyak kejahatan yang dilakukan orang ini nih terhadap para orang-orang kudusmu di Yerusalem. Jadi Ananias yang dekat dengan Tuhan, kenal suara Tuhan, dia punya mungkin kedekatan, keakraban dengan Tuhan, tapi ketika dia disuruh untuk menolong Saulus ini, saya melihat dalam respon Ananias ini, mungkin saja dia ada ketakutan. Tapi mungkin juga ungkapan betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan itu merujuk pada dia agak kesel juga ya dengan Saulus ya. Tuhan biarin aja deh Saulus kena hukuman itu, kira-kira begitu ya. Tapi kita cek ya, mana yang lebih besar daripada perasaannya Ananias ini, rasa takutkah atau kesal ya? Ayat 14 dia nyebutin juga bahwa Saulus menangkap orang-orang ya. Dan ini lalu diresponi oleh Tuhan. Respon Tuhan begini. Di ayat 15, saudara. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, disebutkan di sini. Alat pilihan. Jadi memang Tuhan memilih Saulus untuk menjadi alatnya. Dan di sini disebutkan ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama. Jadi kalau merujuk pada kekesalan Ananias karena Saulus menangkap ya kejahatan-kejahatan banyak, dia mengatakan Tuhan, aku sendiri akan menunjukkan. Jadi Tuhan yang akan dalam tanda petik membalaskannya. Tapi apakah menjadi pengikut Kristus lalu kita menderita itu sebagai bagian dari pembalasan Tuhan atas dosa-dosa kita? Kita tidak punya struktur teologi seperti itu. Kita meyakini bahwa Tuhan menghapus dosa kita. Nggak ada sedikit pun yang kita harus lakukan. Itu anugerah yang menyucikan kita. Sama seperti Saulus menurut saya. Dia memang orang yang begitu jahat sebelumnya. Tapi Tuhan menjamah dia menghapuskan segala kesalahannya. Jadi kalau Ananias tadi antara takut dan kesal, bagi saya ada kombinasi keduanya, ada kekesalan, ada ketakutannya. Tapi justru dalam situasi ini Tuhan menunjukkan anugerahnya. Engkau boleh kesal Ananias, engkau mungkin marah juga. Tapi aku memilih Saulus. Jadi Saulus dipilih Tuhan dengan luar biasa. Kakak-kakak yang terkasih, kalau akhirnya Paulus mendapatkan banyak penderitaan bukan karena dia menanggung dosa-dosa sebelumnya, tapi karena itu adalah konsekuensi dari seorang pengikut Kristus yang mau terus memberitakan firman. Karena dunia ini gelap, dunia tidak mengenal sang terang itu, dan mereka nggak mau menerima. Dan kita terus berusaha untuk bisa membuat mereka menyadari dunia butuh terang itu, yaitu Kristus Yesus. Kakak-kakak, ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan memilih baik Ananias maupun juga Saulus. Kakak, dalam kisah kita disebutkan lalu Ananias pergi. Dan bagi saya ini menegaskan bahwa Ananias akhirnya menerima juga Saulus. Kenapa dia berangkat, dia memberitakan, menyampaikan, dan disebutkan di ayat yang ke-18, ia bangun lalu dibaptis. Saulus dibaptis oleh Ananias. Dan itu menunjukkan bahwa Ananias menerima Saulus. Kekesalannya udah nggak ada mungkin. Ketakutannya juga udah sirna. Ananias percaya kepada Tuhan. Dan Ananias mendapatkan kesempatan menunjukkan kasihnya. Dan kita juga menemukan di sana bahwa Tuhan menjamah benar-benar Saulus. Saulus penuh dengan Roh Kudus ya. Dan kisah-kisah selanjutnya lalu Saulus beberapa waktu tinggal, belajar, dan akhirnya siap untuk menjadi pemberita firman. Kakak yang terkasih, dalam kisah ini kita mendapati bahwa Tuhan memilih. Tuhan memilih Saulus yang jahat banget. Tuhan memilih juga Ananias yang baik banget. Tuhan memilih setiap. Kita mau memperkenalkan kisah ini kepada adik-adik, balita-balita,
kita juga mau mengajak adik-adik mengenal kisah ini dengan sungguh. Dan kepada anak-anak kelas kecil, kelas besar, kita rindu supaya mereka juga menyadari bahwa Tuhan juga memilih mereka, memilih adik-adik yang masih kecil untuk menjadi para pemberita firman, untuk menjadi alat Tuhan diperkenalkan. Demikian kakak-kakak pembahasan firman Tuhan. Semoga kakak-kakak bisa menangkap pesan utamanya dan menyampaikan dengan baik kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahasan Alkitab, dan kita menuju Kak Mega Tamba yang sudah bersiap untuk menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Memilih dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19a. Dan kita akan mendengarkan Kak Mega Tamba menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Mega Tamba. Hai kakak-kakak Guru Sekolah Minggu, berjumpa kembali dengan saya Meganita Febrina Tamba. Dan pada saat ini saya mau mengajak kakak-kakak semua untuk bersama-sama belajar bagaimana cara bercerita kepada adik-adik kelas Batita sampai dengan Balita. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Kita akan mengajar kepada mereka dengan tema Tuhan Memilih, yang terambil pada Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah ASM mengetahui bahwa Saulus bertobat dan mengikutnya. Yang kedua adalah ASM bangga karena Tuhan memilihnya sebagai anaknya. Namun untuk pembelajaran kepada adik-adik kelas Batita sampai Balita, yang paling diutamakan adalah mereka memahami cerita kehidupan Saulus terlebih dahulu. Gambaran Saulus itu seperti apa, sehingga Saulus akhirnya mau bertobat. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa memahaminya? Kakak, ada 3 cara pengajaran yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik kelas Batita sampai dengan Balita. Yang pertama adalah GSM yang sebagai pencerita, dia akan memainkan dramanya. Lalu GSM pendamping atau orang tua bisa membantu dengan membaca Alkitab. Jadi misalnya kita buka dulu Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a. Nah, jadi GSM pendamping atau kakak-kakak bisa meminta salah satu orang tua untuk membaca Alkitabnya. Nah, kakak-kakak yang sebagai pencerita, dialah yang pemain drama menyesuaikan dengan pembacaan Alkitab.
Jadi GSM pendamping dan orang tua ini sebagai narator atau narasi, ya. Nah, misalnya nih kakak-kakak, saya GSM pendamping atau orang tuanya membaca nih. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi, kakak-kakak GSM yang penceritanya adalah menggambarkan di ayat 1 itu bahwa hati Saulus mengancam, jadi kayak emosi gitu ya, menggambarkan emosi dan ingin membunuh. Mungkin kakak-kakak bisa membawa perangkah atau dengan mengekspresikan marah, bawa kekesalannya gitu ya, ingin membunuh atau ingin menyakiti murid-murid Tuhan Yesus. Kira-kira gambarannya seperti itu ya kakak. Nah yang kedua adalah kakak bisa menggunakan wayang, gitu ya. Wayang dari ada papan, gitu ya, papan untuk menceritakan Saulus seperti gambar di layar, gitu ya. Jadi wayangnya ini adalah wayang Saulus, gitu ya. Wayang Saulus atau tokoh-tokoh yang ada di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a ini. Nah, lalu yang ketiga adalah kakak-kakak bisa bercerita Saulus dengan cara bernyanyi. Nah, bagaimana cara bernyanyinya adalah misalnya ada 3 lagu nih yang saya memberikan kepada kakak-kakak sebagai rekomendasi ya. Yang pertama adalah Tuhan memanggil nama saya. Misalnya, Tuhan memanggil namamu, oh Saulus. Tuhan memanggil namamu, oh Saulus. Nah, Saulusnya adalah adik-adik yang jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Lalu kakak di situ bilang, Saulus. Siapa Saulus? Nah, ini yang mau kakak ceritakan kepada adik-adik. Kira-kira begitu. Atau melalui kamu dipanggil Kidung Ceria nomor 220 gitu ya. Nah, atau mata Tuhan melihat gitu ya. Mata Tuhan melihat apa yang dia perbuat. Itu kan kakak-kakak. Nah, jadi kakak-kakak bisa bilang, kira-kira Paulus berbuat apa ya? Karena Tuhan melihat Paulus melakukan baikkah atau melakukan burukkah? Di situ kakak bisa bercerita sambil bernyanyi. Nah, untuk aktivitasnya adalah adik-adik bisa mewarnai telinga atau bisa mewarnai mata. Ya, Kak. Nah, ayat hafalannya adalah dari Mazmur 139 ayat 2a. Tuhan mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Jadi, untuk kelas batita dan balita, saran saya adalah kakak-kakak tidak usah memaksa mereka untuk memahami bagaimana cara Tuhan memanggil. Tapi setidaknya adik-adik paham cerita tentang Saulus. Buatlah kondisi adik-adik seperti gambaran yang nyata, yaitu tentang kehidupan Saulus. Kira-kira begitu kakak-kakak, kiranya bermanfaat untuk pelayanan dan pengajaran kepada adik-adik kelas batita dan balita. Selamat melayani, selamat mempersiapkan juga. Terima kasih Kak Mega Tamba yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak kelas batita balita. Kita menuju Kak Sheni yang akan menyampaikan metode pengajaran bagian anak kelas kecil. Mari silakan Kak Sheni, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Memilih dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19a. Kita akan mendengarkan Kak Sheni yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas kecil. Mari silakan Kak Sheni. Shalom kakak-kakak semua. Bertemu lagi dengan saya Sheni dari GKI Bunda Sudi Batam untuk persiapan kelas kecil dengan tema Tuhan Memilih Saulus. Sebelum masuk ke dalam bagian firman, kita akan mengajak adik-adik untuk berdiskusi bersama kita, gitu ya. Nah, di sini kita akan menyajikan dua gambar. Dalam setiap slide, dua gambar ini dipilih mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak. Lalu adik-adik disuruh menentukan jawaban juga yang paling sering dipilih untuk dilakukan yang mana, yang baik atau yang tidak baik, gitu ya. Nah, pada gambar pertama ini adalah gambar kakak dan adik saudara gitu ya. Yang ada yang bertengkar gitu, yang sebelah lagi akur. Nah, di rumah misalnya lebih sering yang mana dilakukannya gitu. Kenapa? Nah, kakak-kakak nanti pada saat adik-adik menjelaskan jawabannya, itu sebenarnya momen emas kita buat build connection sama mereka gitu ya, supaya nanti firman yang kita jelaskan juga masuk ke mereka dengan enak gitu ya. Dan yang kedua, ini akan memberi kita insight tentang bagaimana mereka berpikir dan bagaimana mereka memutuskan, sehingga ini akan membantu kita nanti pada saat terakhir untuk menyimpulkan, untuk mengkomunikasikan dengan mereka sesuai dengan apa yang pergumulan mereka, apa yang bagaimana mereka berpikir, supaya mereka tahu nanti apa yang seharusnya mereka lakukan gitu ya, apa yang seharusnya mereka pilih gitu. Lalu yang contoh yang kedua adalah anak-anak yang sudah waktunya tidur, tapi ada yang memilih untuk lihat HP gitu, jadi nggak langsung tidur. Padahal kita tahu ya itu nggak baik karena mengganggu kerja otak mereka, sehingga mereka bakal susah tidur sebenarnya gitu ya. Atau kita waktu tidur ya malah langsung tidur gitu. Buat beberapa tempat yang mungkin anak-anak memang belum pakai handphone, nggak perlu diberikan slide ini, nggak apa-apa. Tapi saya tahu ada beberapa daerah yang anak-anak tuh sudah banyak pakai, walaupun kelas kecil, karena kemarin sekolah online mereka pakai handphone ya, silahkan diberikan gambar ini gitu. Lalu yang ketiga adalah waktunya belajar, tapi seringkali kita mungkin main sendiri gitu. Apalagi kalau meja belajar kita dekat dengan rak mainan. Aduh, sebentar ambil bola atau ambil Rubik, main-main sebentar aja kok gitu. Jadi keterusan gitu ya. Atau kalau waktu belajar memang kita memilih untuk fokus belajar, menjauhkan diri dari sumber gangguan-gangguan kita dalam belajar gitu. Adik-adik pilih yang mana gitu. Yang paling sering dilakukan yang mana sekarang? Lalu contoh berikut adalah kalau kita ditegur orang tua, adik-adik ditegur orang tua, adik-adik dengar baik-baik, atau adik-adik malah ikutan marah, gitu ya. Silakan adik. Nah di sini bagian ini yang sebenarnya paling seru gitu. Ini kan pasti nggak mungkin nggak mereka lewati gitu ya. Semua pasti melewati, dan kita dengarkan baik-baik apa feedbacknya adik-adik, kenapa mereka melakukan gitu. Kita juga bisa jadi tahu loh kakak-kakak gimana relasi mereka dengan orang tua mereka di rumah gitu ya. Lalu yang terakhir adalah contoh terakhir, waktu teman kita melakukan kesalahan, kita mentertawakan atau kita menegur secara pribadi gitu. Nah, tentunya yang tidak baik adalah yang menertawakan gitu ya. Nah, tapi tanya, yang paling sering dilakukan yang mana? Kalau teman sekelas ada yang salah jawab, kita ketawain atau kita diem, tapi nanti kita tegur pribadi aja berdua gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap atau tindakan yang
kita bisa tanyakan ke mereka. Kalau kakak-kakak ada lagi yang bisa disesuaikan dengan tempat kakak-kakak, silahkan gambar-gambar yang lain gitu ya. Nah, di akhir gitu ada satu pertanyaan yang perlu didiskusikan. Nah, kalau dari setiap gambar-gambar yang sudah disajikan, kita justru lebih banyak memilih hal-hal yang kurang baik gitu kan. Dan ya memang itu dimaklumi, wajar di usia mereka gitu ya. Nah, kira-kira Tuhan itu masih sayang sama kita nggak sih? Kira-kira apa kita tetap disebut sebagai anaknya? Apa Tuhan tetap mau memberkati kita? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Nah, biarkan mereka menjawab dan kakak-kakak boleh menampung. Tidak perlu dikritisi dulu, hanya tampung saja jawabannya. Nah, baru setelah diskusi itu berjalan, kita masuk ke dalam pembukaan cerita. Adik-adik, di Alkitab ada seseorang yang sering sekali berbuat jahat terhadap anak-anak Tuhan. Nah, tapi apa ya sikap Tuhan kepada orang ini? Apakah Tuhan marah dan hukum dia? Ataukah Tuhan berlaku sebaliknya? Nah, di bagian ini kakak-kakak, karena sebenarnya ceritanya kan mudah dipahami, jadi saya menyarankan memang dibawakan secara visualisasi. Kalau kakak-kakak onsite bisa drama, itu jauh lebih baik. Tapi kalaupun tidak, ada video pendukung dan berikut adalah videonya. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum.
Sebelum masuk ke dalam pembagian alur cerita, saya mau bagikan dulu inti cerita yang mau kita bagikan ke mereka hanya 2 hal. Pertama, bahwa Allah sangat mengasihi anak-anaknya walaupun anak-anaknya berdosa. Dan bahwa Allah yang memilih, jadi Allah yang berinisiatif duluan gitu untuk memilih kita menjadi anak-anaknya. Setelah pembacaan firman dan visualisasi baik melalui drama ataupun video, penayangan video sudah dilakukan, kita bertanya kepada adik-adik, siapa yang mau menceritakan ulang kisah Saulus? Boleh maju 3 orang ke depan, gantian cerita gitu. Kakak-kakak boleh kasih hadiah sebagai apresiasi kepada mereka yang sudah mendengarkan dan fokus gitu. Dan kakak-kakak juga tahu jadinya bahwa mereka sudah mengikuti cerita ini dengan seksama dan baik gitu ya. Lalu kita perlu tekankan gitu, bukan pada bagian yang buta ya kakak-kakak, tapi pada di ayat 4 bahwa Tuhanlah yang memanggil Saulus. Artinya Tuhanlah yang berinisiatif. Tuhan itu mengasihi umatnya begitu luar biasa. Juga termasuk Saulus, orang yang dahulu yang sering kali menyakiti anak-anak Tuhan di mana tempat gitu ya, dan bahkan membunuh gitu ya. Tapi Tuhan yang pertama kali justru memanggil Saulus untuk bertobat dan mengikuti Tuhan. Dan Saulus juga merespon dengan positif gitu ya. Lalu setelah itu baru kakak-kakak masuk ke bagian bahwa sama seperti Tuhan memilih Saulus, Tuhan juga memilih kita menjadi anaknya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kakak-kakak kalau dilihat di bagian awal, sebenarnya tujuannya adalah anak berbangga hati bahwa dia sudah dipilih Tuhan gitu ya. Ini berarti sasarannya itu adalah ya hati anak-anak kita sendiri gitu. Jadi perlu diperdengarkan dan diingatkan berkali-kali ke anak-anak, simpan dalam hati anak-anak bahwa no matter what, I am his child. Saya anaknya dan saya patut berbangga karena dia mengasihi saya. So no matter what, I am his child and he loves me. Demikian kakak-kakak persiapan untuk kelas kecil hari ini. Selamat mempersiapkan pelayanan secara pribadi. Tuhan Yesus memampukan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sieni yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak kelas kecil. Kita akan menuju Kak Novinda yang akan mempersiapkan bahan ajar untuk anak-anak kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan memilih dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Kita akan mendengarkan Kak Novinda yang akan menyampaikan bahan ajar untuk anak-anak kelas besar. Mari silakan Kak Novinda.
Hai kakak-kakak, saat ini saya akan men-sharingkan ide mengajar untuk materi Tuhan Memilih dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a, khususnya untuk adik-adik sekolah minggu di kelas besar. Mari kita mulai. Nah, yang pertama, tujuan dari materi ini adalah anak-anak dapat mengetahui bahwa Tuhan yang memilih kita menjadi anaknya. Jadi, sebagai seorang Kristen, itu bukan usaha manusia untuk berbuat baik, lalu menjadi anak Allah, tetapi Tuhan yang telah terlebih dahulu memilih kita menjadi anaknya. Dan yang kedua, tujuannya adalah supaya anak-anak bangga dan bersyukur karena Tuhan memilih kita sebagai anaknya. Jadi, tidak melihatnya sebagai sebuah beban, tapi justru bangga dan mengucap syukur. Nah, untuk alur cerita, mungkin ada 3 pokok besar yang bisa kakak-kakak sampaikan. Yang pertama pastinya intro, yang kedua history, yaitu di sini kita fokus kepada pembacaan firman dan mengenal konteks atau memahami tentang Kristus di dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah God story in my story. Jadi aplikasinya dalam kehidupan kita itu seperti apa. Nah, kita mulai dengan intro. Mungkin kakak-kakak nanti bisa menyediakan PPT atau sebuah gambar atau hanya pertanyaan yang disampaikan secara langsung dan membuat anak-anak itu memutuskan sebuah pilihan gitu ya. Misalnya temanya adalah tentang makanan, film, tempat, peliharaan, dan lain sebagainya. Contoh, dikasih lihat nih gambar McD misalnya yang masih utuh, yang masih kelihatan berasap, crunchy, enak banget pokoknya. Sama satu lagi adalah gambar mungkin ayam goreng juga, tapi udah digigit, udah kepotong, udah tinggal sisa sedikit. Terus ditanyakan ke anak-anak, kalau ada 2 gambar seperti ini, 2 makanan seperti ini, yang mana yang kamu pilih? Biasanya sih kita pasti pilih yang masih utuh, yang bagus untuk kita nikmati. Atau misalnya tempat gitu ya. Apakah misalnya buat sebuah cerita, ya lagi liburan, terus anak-anak diminta jalan-jalan, diajakin jalan-jalan sama orang tua untuk berenang gitu. Ada yang kolam renangnya bagus sekali, ada perosotannya, ada seluncurannya, ada ini itu. Terus dibandingkan dengan berenang di sungai misalnya seperti itu. Yang mana nih yang adik-adik pilih begitu ya? Atau peliharaan, misalnya siapa yang di sini suka pelihara anjing, papis, atau misalnya kucing, anak kucing gitu. Terus ditanya, dikasih lihat mungkin gambar kucing yang benar-benar segar, gendut gitu ya, nggak luka-luka, sama kucing yang mungkin luka-luka, ada luka di sana sini, terus bulu-bulunya nggak kelihatan tidak terawat. Nah, anak-anak diminta untuk memilih yang mana sih kalau semua ini bisa menjadi milik kamu, yang mana yang akan kamu pilih gitu. Nah, berikan pertanyaan refleksi seperti misalnya kalau memilih sesuatu, biasanya kamu memilih yang bagus apa yang jelek gitu. Terus kenapa? Gitu ya, karena kita mau arahkan pada Tuhan memakai tidak selalu yang bagus-bagus gitu. Tuhan memakai kita, Tuhan memilih kita yang tanda kutip jelek begitu ya, atau yang berdosa, yang hina ini sebagai anaknya. Nah, terus bisa juga disampaikan kita pasti memilih semua hal yang baik atau bagus untuk kita gunakan atau miliki. Itu poin yang mungkin mau diarahkan dari bagian intro. Nah, setelah intro, ajak anak-anak untuk membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Nah, di bagian history dari bacaan kita dari Kisah Para Rasul, anak-anak harapannya mengetahui, memahami bahwa Tuhan yang memilih kita bukan usaha manusia. Sekali lagi seperti yang tujuan. Lalu yang berikutnya, Tuhan memilih dan menjadikan manusia yang tidak sempurna seperti kita ini untuk menjadi anak-anaknya. Seperti intro yang tadi, pertanyaan di awal. Kalau kita memilih, biasanya pasti memilih sesuatu yang bagus, yang masih baru, yang bersih, yang sempurna gitu ya untuk kita miliki atau untuk kita pakai. Tetapi Tuhan itu memilih dan menjadikan kita, bahkan manusia yang tidak sempurna, untuk menjadi anak-anaknya. Nah, tetapi tambahkan lagi poin yang ketiga, Tuhan bukan hanya sekedar memilih tetapi menyelamatkan. Dan dengan menyelamatkan itu, hidup kita tertransformasi karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Itu mungkin 3 pokok doa, 3 pokok sharing ini yang bisa disampaikan, lalu bisa dikembangkan oleh kakak-kakak. Nah, setelah history, kita masuk ke God story in my story. Tadi ada 3 hal.
dan kita aplikasikan ke dalam hidup kita begitu ya, aplikasi ke dalam hidup adik-adik sekolah minggu. Bagaimana respon kita ketika menjadi anak-anak pilihan Tuhan? Tadi mengingat kalau kita sebenarnya tidak sempurna, kita sudah berdosa, banyak cacatnya, banyak gak bagusnya begitu. Nah, bagaimana respon kita menjadi anak-anak yang dipilih sama Tuhan? Dan yang kedua, anak-anak juga diharapkan atau diberikan penjelasan bahwa kita bangga dan bersyukur karena Tuhan memilih kita sebagai anaknya. Bukan karena usaha kita, tetapi karena kemurahan Tuhan yang memilih kita, memampukan kita menjadi anaknya. Dan yang berikutnya lagi, sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah tahu kalau kita ini tidak sempurna, tapi kita dipilih sama Tuhan yang begitu sempurna menjadi anak-anaknya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan kita, dan mengabarkan tentang Tuhan. Itu sehingga banyak orang yang menyaksikan atau mendengar tentang kebaikan luar biasanya Tuhan dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, nah ini bisa juga ada satu video. Nah, kurang lebih tadi judulnya adalah tugas begitu ya. Ini ada gambaran ceritanya ada seorang anak, terus Tuhan kasih salib. Ini adalah sebagai tugasnya. Kamu anak kecil, kamu tolong pegang ini, salib ini, sampai nanti aku datang. Bisa nggak? Gitu kurang lebih. Nanti kakak-kakak bisa melihat, atau mungkin ada yang sudah pernah melihat video ini sebelumnya. Nah, arahkan anak-anak untuk yang poin ketiga tadi. Ketika kita sudah tahu kalau kita dipilih Tuhan menjadi anaknya, yang harus kita lakukan adalah percaya, mengenal Dia terus, bergumul terus setiap hari, dan yang ketiga adalah menyatakan Kristus lewat hidup kita. Jadi nanti di video ini kalau kakak-kakak lihat sendiri atau dilanjutkan, nanti akan ada banyak tantangan, rintangan, tetapi sampai pada akhirnya nanti anak ini ceritanya nggak sanggup gitu ya, dia lelah untuk menjaga salib ini. Tetapi Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kadang tuh capek gitu ya, anak Tuhan tuh harus baik, harus taat, harus jadi contoh, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Seperti itu. Lalu bisa juga ditutup atau disimpulkan dengan ayat hafalan ini. Ini ada beberapa pilihannya dari Yohanes 15 ayat 16a, atau dari Efesus 2 ayat 8, atau ada referensi lain dari kakak-kakak sekolah minggu. Dan yang terakhir ditutup dengan doa, khususnya pokok doanya adalah bersyukur karena Tuhan memilih kita sebagai anaknya dan memohon pertolongan Tuhan untuk hari demi hari kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa lebih percaya lagi sama Tuhan, dan sebagai anak-anaknya kita menyatakan Tuhan yang begitu baik bagi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Semoga menginspirasi, semoga bisa menjadi berkat juga, bisa menambah ide kakak-kakak untuk persiapan dalam pengajaran sekolah minggu kelas besar. God bless you. Terima kasih Kak Novinda yang sudah menyampaikan bahan ajar bagian anak kelas besar, dan kami sudah merampungkan dari mulai bahasan Alkitab, lalu kemudian metode pengajaran di setiap kelas. Dan silakan kakak-kakak kalau mau melakukan pendalaman untuk bahasan Alkitab dapat melihat tayangan ngulik Alkitab, dan juga untuk melihat aktivitas sekolah minggu melihat tayangan Giku-Giku. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, berikanlah hikmat, tuntunlah anak-anakmu yang kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka masih dapat dimampukan untuk mematangkan kembali persiapan, dan lewat persiapan yang baik bersama dengan satu tim, biarlah anak-anakmu boleh menyampaikan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.